Kembali di channel Siap Update, channel dengan informasi terakurat dan terkini. Kali ini kita akan membahas Dansat 81 Kopassus resmi berganti dan digantikan Kolonel Marlon Silalahi menggantikan Nur Wahyudi, sesama alumni SMA Taruna Nusantara. Siapa dia selengkapnya? Sebelum kita lanjut video ini, ikuti terus channel Siap Update dengan cara klik subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng di sebelah kanan agar kamu tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Mari kita bahas. Tongkat Komando Detasemen Bantuan Satuan Dansat 81 Kopassus resmi beralih dari Kolonel Infanteri Nur Wahyudi kepada Kolonel Infanteri Rizky Marlon Iriano Silalahi. Serah terima jabatan Dansat 81 Kopassus dipimpin langsung Komandan Jenderal Kopassus Maijen TNI John Afriandi di lapangan Ahmad Kirang dan Gedung Halilintar Satuan 81 Kopassus pada Selasa 22 April 2025 kemarin. Kolonel Infanteri Nur Wahyudi merupakan salah satu kebanggaan SMA Taruna Nusantara. Nur Wahyudi merupakan alumni SMA Taruna Nusantara tahun 1998. Nur Wahyudi menduduki jabatan Dansat 81 Kopassus sejak 2 Maret 2024. Nama Nur Wahyudi sempat jadi sorotan ketika mempersunting aktris Juliana Mokhtar. Artis asal Aceh itu merupakan janda mendiang Herman Sikumbang 17 yang meninggal dalam bencana tsunami Anyer pada 2018. Nur Wahyudi menikahi wanita kelahiran 1 Mei 1989 itu pada Mei 2022. Kini setelah setahun lebih menjadi komandan satuan elit, tongkat Komando Dansat 81 Kopassus resmi diserahkan Nur Wahyudi kepada Kolonel Infanteri Kolonel Rizky Marlon Iriano Silalahi. Menariknya, Kolonel Marlon merupakan junior Nur Wahyudi di SMA Taruna Nusantara. Kolonel Rizky Marlon Silalahi merupakan alumni SMA Taruna Nusantara tahun 1999. Walaupun asal orang tua dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Marlon lahir di Semarang, Jawa Tengah pada 16 Desember 1980. Marlon sebelumnya menjabat sebagai Komandan Detasemen Markas Kopassus. Marlon merupakan salah satu perwira terbaik yang dimiliki Korps Baret Merah. Ia lulusan terbaik Akademi Militer Akmil pada tahun 2002 dari Kecabangan Infanteri Kopassus dan peraih penghargaan Adi Makayasa Trisakti Wiratama. Penghargaan tertinggi bagi lulusan terbaik taruna di aspek akademik, jasmani, dan kepribadian. Marlon dikenal memiliki rekam jejak panjang di Satuan Elit TNI Angkatan Darat, khususnya di Satuan Penanggulangan Teror atau Gultor Sat 81 Kopassus. Karir militernya dimulai dari posisi Danunit Yon 11 Grup 1 Kopassus, lalu menjabat sebagai Dantim Cakra Sat 81 Kopassus. Pada tahun 2009-2010, ia menjabat Dantim 2 Yon 811 Aksus Sat 81 dan dilanjut sebagai Pasi 2 Opsion 811 Aksus Sat 81 Kopassus pada tahun 2010-2011. Ia kemudian menjabat sebagai PA Op Sat 81 Kopassus pada tahun 2011-2013. Kasih 4 Loksat 81 pada tahun 2013-2014 dan Kasih 2 Opsat 81 Kopassus pada tahun 2014 sampai 2015. Pada 2015-2016, Rizky dipercaya menjadi Danden Teknik Sat 81 Kopassus. Meski sempat berpindah dari Satuan Gultor, Marlon tetap berkiprah di jajaran Kopassus sebagai Dandema Grup 2 Kopassus pada 2016-2017 sebelum melanjutkan pendidikan militer di Sesquad pada tahun 2017. Setelah menyelesaikan pendidikan, Marlon menjabat sebagai Pabandaya Ops Kopassus pada tahun 2017-2018. Lalu ditunjuk sebagai Komandan Batalion 811 Aksus Sat 81 Kopassus pada tahun 2018 sampai 2020. Pada tahun 2020,
Marlon diberi amanah menjabat sebagai Komandan Kodim 1702 Sarmi di wilayah Papua sebelum akhirnya kembali ke tubuh Kopassus sebagai Kapten Kopassus pada tahun 2022. Terakhir, ia menjabat Dandema Kopassus. Jabatan yang kini diemban Kolonel Marlon bukan kaleng-kaleng. Satuan 81 atau dulu lebih dikenal sebagai Sat 81 Gultor merupakan satuan anti-teror di Kopassus setingkat grup. Anggota Satuan 81 terdiri dari prajurit terbaik dengan kualifikasi di atas rata-rata pasukan khusus pada umumnya. Mereka diseleksi dari Satuan Kopassus. Satuan 81 Kopassus bermarkas di Cijantung, Jakarta Timur. Satuan ini dibentuk Luhut Binsar Panjaitan pada 30 Juni 1982 dan menjadi Dansat yang pertama pada tahun 1981 sampai 1990. Tidak diketahui berapa personil Satuan 81. Kekuatan dari satuan ini sengaja dirahasiakan. Satuan 81 merupakan ujung tombak pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Karenanya, tidak seperti satuan lain yang selalu mengekspos kegiatan mereka. Visi dan misi Satuan 81 tidak diketahui, tidak terdengar, dan tidak terlihat. Sekian informasi ini dari channel Siap Update. Terima kasih.